Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPS. Kembali lagi dengan pembelajaran ekonomi. Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat, kemudian bahagia, dan masih tetap semangat belajar. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian untuk pertemuan pada hari ini kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi. Nah, apa sih bedanya pertumbuhan sama pembangunan ekonomi kayak gitu? Itu akan menjadi inti atau pokok dari pembahasan kita pada hari ini. Oke. Lanjut ya. Nah, ini terdapat 5 pokok materi yang akan kita pelajari sekaligus sebagai tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini kalian nanti dapat menjelaskan tentang pengertian pembangunan ekonomi, dapat menyebutkan persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, dapat menjelaskan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, kemudian dapat menjelaskan perencanaan pembangunan ekonomi dan keberhasilan pembangunan ekonomi itu sendiri. Kita langsung saja. Yang pertama, pengertian dari pembangunan ekonomi. Nah, apa sih pembangunan ekonomi itu? Dapat kita baca bersama-sama ya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peningkatan pendapatan per kapita penduduk atau masyarakat di sebuah negara dalam jangka waktu yang panjang dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Tuh, jadi yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan per kapita suatu masyarakat di sebuah negara untuk jangka waktunya yang panjang. Jadi nggak cuma 1-2 tahun, itu nggak, minimal tuh ya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, seperti itu. Dan itu disertai dengan perubahan yang fundamental atau signifikan ya pada struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Jadi nggak semata-mata yang penting pendapatannya naik gitu aja, itu enggak, tapi harus dibarengi, dibersamai oleh struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Jadi kalau misalkan ada sebuah negara yang pendapatan per kapitanya itu meningkat tapi tidak merata, artinya tidak diikuti dengan perubahan pemerataan pendapatan, kayak gitu, itu bukan termasuk sebagai pembangunan ekonomi. Kemudian lagi kalau sebuah negara itu pendapatan per kapitanya itu meningkat tapi struktur ekonominya itu tidak berubah, nah itu berarti juga tidak terjadi pembangunan ekonomi tapi hanya pertumbuhan ekonomi, seperti itu. Semoga bisa dimengerti ya. Jadi kalau pembangunan ekonomi ini lebih luas lagi artinya daripada pertumbuhan ekonomi, seperti itu. Lanjut. Nah, ini persamaannya apa dengan pertumbuhan ekonomi? Tentu ada ya persamaannya. Antara lain ada 4 hal ini. Yang pertama itu sama-sama di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, udah jelas ya. Nah, yang kedua itu pokok permasalahannya adalah pendapatan per kapita. Atau mereka tuh sama-sama ingin meningkatkan pendapatan per kapita, seperti itu. Entah itu pertumbuhan ekonomi, entah itu pembangunan ekonomi, semuanya itu proses meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, itu keduanya tanggung jawab pemerintah yang membutuhkan dukungan dari rakyat. Itu sama ya, baik pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi, keduanya itu butuh tanggung jawab dari pemerintah dan juga dukungan dari rakyat. Nah, keempat, yaitu keduanya berdampak pada kesejahteraan rakyat nih. Entah itu pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi, dua-duanya itu dampaknya adalah kepada kesejahteraan rakyat. Kalau bisa bertumbuh dan ekonominya itu bisa terbangun, maka akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
gitu. Itu kalau persamaannya, jadi ada 4 persamaan. Nah, ini perbedaannya ada lumayan banyak ya, 4 juga sebenarnya, tapi karena perbedaan jadi ada 2 sisi seperti itu. Kalau yang sisi kiri itu pembangunan ekonomi, yang sisi kanan pertumbuhan ekonomi. Nah, perbedaannya apa sih? Yang pertama, yaitu peningkatan kualitas hasil produksi. Itu untuk pembangunan ekonomi. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah hasil produksinya aja. Jadi gini, kalau di pertumbuhan ekonomi itu tuh nggak peduli hasilnya itu tuh lebih berkualitas atau tidak, tuh nggak peduli. Yang penting jumlahnya banyak aja, kayak gitu. Jumlahnya meningkat aja dari tahun lalu hingga tahun ini, seperti itu. Nah, tapi kalau pembangunan ekonomi nggak cuma jumlahnya doang, tapi juga harus ditingkatkan kualitasnya. Kalau misal nih, dia itu negara yang menghasilkan ekspor tas misalnya ya, atau nggak usah ekspor juga nggak apa-apa, memproduksi tas sekolah misalkan. Nah, di tahun 2019 itu menghasilkan 1000 tas. Kemudian di tahun 2020 menghasilkan 1500 tas. Nah, itu kan udah peningkatan hasil produksi. Itu sudah dinamakan pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi kalau meningkatkan dari 1000 menjadi 1500, kemudian dibarengi oleh peningkatan kualitas dari tas tersebut. Tasnya awet sampai 3 tahun kayak gitu. Yang dari tadinya itu tuh cuma awet 2 tahun jadi awet 3 tahun. Nah, itu kan berarti kualitasnya meningkat ya. Itu bisa dinamakan sebagai pembangunan ekonomi. Yang kedua, yaitu di pembangunan ekonomi, persentase kenaikan GNP itu lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Kalau pertumbuhan ekonomi, peningkatan GNP tanpa memperhatikan kenaikan jumlah penduduk. Nah, jadi gini, kalau pembangunan ekonomi itu, selain dia itu ingin melihat kenaikan dari GNP, dia itu juga mempertimbangkan persentase kenaikan jumlah penduduk. Misalkan kenaikan GNP-nya itu 5% ya, 5%. Kemudian persentase kenaikan jumlah penduduknya itu cuma 2% kayak gitu. Nah, itu berarti pembangunan ekonomi karena si kenaikan GNP-nya ini lebih besar nih daripada kenaikan jumlah penduduk. Nah, apakah pertumbuhan ekonomi sebaliknya? Oh enggak, bukan kayak gitu. Malah kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak menganggap, jadi dia nggak peduli nih berapa sih tingkat kenaikan jumlah penduduknya, itu tuh dia nggak peduli karena dia memang hanya fokus pada peningkatan GNP aja kayak gitu. Kalau pembangunan ekonomi nggak cuma sampai di situ ya, peningkatan GNP, dan itu juga harus lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah penduduknya. Tuh. Selanjutnya, yaitu kalau di pembangunan ekonomi, peningkatan GNP dari tahun ke tahun disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi, peningkatan GNP aja tanpa disertai oleh perubahan struktur dan perkembangan iptek. Nah, jadi kalau dikatakan pembangunan ekonomi itu, selain GNP-nya itu harus naik dari tahun ke tahun, tapi harus juga ada perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Kalau itu peningkatan GNP dari tahun ke tahun, tapi ipteknya nggak berkembang, terus struktur ekonominya tuh cuma di situ-situ aja. Nah, itu namanya pertumbuhan ekonomi. Jadi yang meningkat itu cuma GNP. Kalau mau dikatakan pembangunan ekonomi, maka harus meningkatkan GNP, terus perkembangan iptek, juga perubahan struktur ekonomi. Itu yang terakhir, peningkatan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Kalau pertumbuhan ekonomi
itu cukup dengan peningkatan GNP tanpa disertai peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Seperti itu. Jadi kalau mau dikatakan pembangunan ekonomi itu harus ada peningkatan kesejahteraan dari masyarakat, harus meningkat juga pemerataan pendapatannya, kayak gitu. Kalau meningkat doang tapi nggak merata penduduk itu menerima pendapatannya, jadi ketimpangannya itu masih sangat besar ya. Ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Nah, dan itu tuh keadaan itu tuh nggak berubah meskipun si GNP-nya ini naik. Itu dinamakan sebagai pertumbuhan ekonomi saja. Tapi kalau udah GNP-nya itu naik, terus kesejahteraan masyarakatnya itu juga naik, pemerataan pendapatannya juga lebih merata lagi, itu namanya pembangunan ekonomi. Lanjut ya. Perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, maksudnya apa? Perencanaan pembangunan ekonomi ini disusun untuk memperbaiki pembangunan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya. Jadi misalkan ini udah melakukan pembangunan ekonomi seperti itu ya. Nah, kita evaluasi. Bukan kita sih, pemerintah. Pemerintah itu mengevaluasi apa-apa yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian dibentuklah rancangan atau rencana pembangunan ekonomi untuk tahun depan, seperti itu, atau untuk periode yang selanjutnya. Nah, kalau di Indonesia pembangunan ekonomi itu diatur atau tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Lanjut lagi, ini dulu. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi ini bisa dikatakan berhasil kalau memenuhi 3 indikator ini. Yang pertama, struktur ekonomi. Kalau struktur ekonominya itu berubah atau bergeser ya dari pertanian kemudian menjadi industri, nah itu berarti ada pergeseran struktur ekonomi. Itu gimana struktur ekonomi itu bisa bergeser? Nah, otomatis karena ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat diukur dari perubahan struktur yang menyumbang kontribusi terbesar dalam pendapatan nasionalnya. Jadi misalkan nih, kan terlihat ya, ini pendapatan dari sektor pertanian misalkan, yang tadinya itu 80% tuh dari pertanian dan 20%-nya dari industri. Nah, sekarang udah bergeser, pertaniannya 50%, kemudian dari sektor industrinya 50%. Nah, itu berarti udah menuju perubahan struktur ekonomi. Kalau kayak gitu, itu namanya udah jadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang kedua, pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapitanya itu semakin naik, pasti disebabkan oleh perekonomian yang stabil. Artinya kesejahteraan masyarakatnya akan terjamin. Jadi gini, kalau pendapatan per kapitanya itu naik, itu pasti disebabkan oleh perekonomian yang stabil. Kalau perekonomiannya nggak stabil, otomatis pendapatan per kapitanya itu juga nggak naik, kayak gitu. Nah, semakin meningkatnya pendapatan per kapita, berarti itu ada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Meskipun ada faktor-faktor yang lain ya, jangan sampai lupa. Kemudian ada indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, IPM itu adalah tingkat kemudahan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan, dalam memperoleh pendapatan, kesejahteraan, kemudian kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi semakin gampang penduduk itu tuh mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, terus pendapatan itu, maka tingkat indeks pembangunan manusianya itu semakin tinggi. Dan ketika indeks pembangunannya itu meningkat, itu juga menjadi
indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Karena apa? Kalau ekonominya itu pembangunannya nggak berhasil, otomatis masyarakat ini akan sulit untuk mendapatkan segala pendidikan, kesehatan, kemudian bahkan pendapatan pun akan sulit kalau pembangunan ekonominya nggak berhasil. Itu. Tapi kalau pembangunan ekonominya berhasil, otomatis si masyarakat ini dapat kemudahan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, juga memperoleh pendapatan. Itu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Di sini faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi itu ada yang pertama sumber daya manusia atau SDM. SDM yang seperti apa? SDM kalau dia itu berpendidikan, terus memiliki keahlian, keterampilan, itu dapat mendorong pembangunan ekonomi. Tapi kalau sumber daya manusianya itu tuh nggak berpendidikan, terus nggak memiliki keahlian, nggak memiliki keterampilan, otomatis itu nanti justru akan menjadi faktor penghambat dari si pembangunan ekonomi. Gitu. Karena apa? Karena manusia-manusia yang tidak berpendidikan, tidak punya keahlian dan keterampilan itu hanya akan menjadi pengangguran nantinya. Itu dan akan menjadi bebannya si negara ya. Tapi kalau mereka berpendidikan, keahlian, keterampilan, bisa berkarya, bisa bekerja, nah otomatis kan akan menghasilkan produk dan jasa yang nantinya berarti meningkatkan GNP itu yang sumber daya manusia. Kalau sumber daya alam, ini negara yang sedang tahap perkembangan sangat bergantung pada sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi negaranya. Nah, jadi negara yang sedang membangun ekonominya, kalau dia itu punya sumber daya alam yang itu tuh tentu saja menguntungkan ya, dan bisa mengelolanya, itu tentu akan lebih mendorong lagi pembangunan ekonominya kayak gitu. Tapi kalau sebuah negara itu tuh nggak punya sumber daya alam, otomatis itu juga menjadi salah satu faktor penghambat ya, karena dia itu kalau mau membangun ekonomi itu yang membutuhkan sumber daya alam, dia harus impor dulu kayak gitu. Itu kalau yang sumber daya alam. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. IPTEK yang makin berkembang itu dapat mendorong pembangunan ekonomi. Jadi misalkan teknologinya ini udah berkembang kan, otomatis pengelolaan sumber daya alam juga lebih efisien lagi misalkan. Terus IPTEK yang semakin berkembang itu juga dapat meningkatkan kualitas SDM, dapat meningkatkan kualitas produksi. Misalkan ada mesin-mesin yang lebih murah kayak gitu tapi bisa menghasilkan lebih banyak. Nah, itu juga tentu saja sangat memengaruhi pembangunan ekonomi. Ada lagi nih faktor budaya. Nah, budaya ini ada yang bisa mendorong pembangunan ekonomi, ada juga yang menghambat. Jadi kalau budayanya sebuah negara, misalkan kita itu ada budaya lebaran ya. Nah, itu biasanya kan meningkat nih barang-barang yang ada di pasaran, baju-baju lebaran, terus ada lagi kue-kue lebaran, ada lagi pernak-pernik kayak gitu. Terus dari hal yang kecil aja, amplop-amplop, angpau itu, terus lagi banyak lagi lah ya tradisi-tradisi lebaran. Nah, itu kan juga meningkatkan kegiatan produksi masyarakat. Itu budaya. Nah, tapi ada juga budaya yang menghambat pembangunan ekonomi, kayak misalnya budaya-budaya yang masih ada di suku terdalam kayak gitu, yang dia itu tuh nggak mau menerima perubahan ya. Nah, ini pasti di sosiologi kalian udah dapat materinya. Jadi ada yang menutup diri kayak gitu, untuk mereka itu sangat menjaga budayanya kayak gitu. Jadi benar-benar
nggak mau terpengaruh oleh dunia luar dan lain sebagainya, nggak mau menerima iptek seperti itu. Nah, itu bisa menghambat dari pembangunan ekonomi. Dan lagi sumber daya modal. Nah, modal ini tentu saja sangat berpengaruh dalam pembangunan ekonomi. Karena apa? Karena semakin banyak modal, maka akan semakin banyak juga barang dan jasa yang dihasilkan. Seperti itu. Dan semakin sedikit modalnya, maka semakin sedikit pula barang dan jasa yang dihasilkan. Otomatis kalau semakin sedikit barang dan jasa yang dihasilkan, semakin sedikit juga GNP-nya. Tapi kalau semakin tinggi modalnya, semakin tinggi juga produksi barang dan jasanya, otomatis si pembangunan ekonomi ini juga akan semakin meningkat. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, pembangunan ekonomi adalah suatu proses peningkatan pendapatan per kapita penduduk atau masyarakat di sebuah negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan fundamental pada struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Persamaannya dengan pertumbuhan ekonomi yaitu sesama di bidang ekonomi dan permasalahannya itu ada di pendapatan per kapita, sama-sama tanggung jawab pemerintah yang perlu dukungan rakyat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kalau perbedaannya, kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya fokus pada peningkatan hasil produksi atau jumlah produksinya dan kenaikan GNP. Tapi kalau pembangunan ekonomi itu berfokus pada peningkatan kualitas hasil produksinya juga dan kenaikan GNP yang disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Kemudian perencanaan pembangunan ekonomi disusun untuk memperbaiki pembangunan yang telah dijalankan di tahun yang sebelumnya atau periode sebelumnya. Jadi dibuat untuk memperbaiki ya, untuk mengevaluasi. Terus kan setelah dievaluasi nih, oh ternyata ini yang perlu ditingkatkan kayak gitu, perlu diperbaiki, perlu diperketat atau seperti apa. Nah, itu namanya perencanaan pembangunan ekonomi. Kemudian indikator dari pembangunan ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu struktur ekonomi, yang kedua pendapatan per kapita, yang ketiga yaitu indeks pembangunan manusia. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi antara lain ada sumber daya manusia, sumber daya alam, kemudian iptek, budaya, dan sumber daya modal. Ya, itu saja materi pada pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita nanti akan Google Meet lagi untuk pertemuan sebelum PTS ya. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat dimengerti. Kalau ada yang bingung atau gimana, silahkan bertanya. Baik, saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat belajar, terus menjaga kesehatan tentu saja. Oke. Sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.